Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Dwi Saputra dengan NIM 254 dari Klub 20 Geoinformatika. Nah, untuk pada video kali ini kita akan membahas analisa struktur sesar dengan data baik dengan menggunakan software Tips. Nah, untuk yang pertama kita akan menyiapkan data terlebih dahulu. Seperti ini datanya, kita punya data bidang sesarnya, strike di bidang sesar, rate, dan juga pergerakan. Nah, untuk langkah yang pertama kita tentunya buka software tips, lalu kita masuk ke file, lalu new. Nah, setelah ini kita akan menyeting ini pada bagian kolom ini. Ini kan masih tip di bagian kiri, terus yang kanannya deep direction. Sedangkan kita akan memasukkan data strike dan deep. Nah, kita atur pada bagian ini, project setting kita klik. Nah, bagian general orientation, global orientation format kita ubah ke strike right per tip. Nah, setelah kita klik, ini masih yang bawah normal, kita klik OK. Nah, setelah itu kita masukkan data strike di bidang sesarnya. Nah, untuk strike di bidang sesarnya kita akan mendapat 112 per 64. Kita masukkan di sini 112 per 64. Nah, setelah kita masukkan itu, kita langsung klik ke contour preset. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat si bidang sesarnya dengan cara klik add user plane. Nah, setelah itu kita akan arahkan kursor ke arah kontur tertinggi. Kontur tertinggi di sini diwarnai dengan warna merah. Bisa kita zoom agar lebih detail. Apabila sudah pas, kita akan klik kiri. Nah, seperti ini. Lalu pada bagian label kita beri nama bidang sesar atau bisa kita singkat BS. Nah, untuk warnanya ini bisa dirubah. Kita akan menggunakan ini aja. Nah, untuk bagian visibility yang digunain hanya label sama plane. Jadi untuk yang ID sama pole kita unchecklist, klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, lalu si kontur ini nantinya udah nggak digunain, makanya kita bisa hilangkan dengan cara klik major plane preset. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan memunculkan si stereonetnya, dimana sebelumnya kita harus tahu arah strike-nya terlebih dahulu. Nah, ini kita tahu kan arah strike-nya 112. Untuk langkah memunculkannya kita klik view, stereonet overlay, kita klik. Nah, pada bagian ini di checklist show grid overlay. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, kita akan menggunakan custom. Terus untuk bagian trend kita isikan track tadi 112. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuka rake. Nah, kita lihat datanya. Nah, untuk rake-nya kita mendapatkan 50. Namun di sini yang menjadi perhatian adalah pergerakannya hanya kanan. Nah, ini efeknya apa? Ini efeknya nanti kita akan membuka rake. Nah, kita kan tidak punya data piring ya. Jadi kita tidak tahu apakah dia menunjamnya ke sini, ke bagian kanan, atau ke bagian kiri. Nah, itu merupakan salah satu pentingnya data plunge atau piring. Apabila tidak ada itu, minimal kita harus tahu pergerakannya dua-duanya, bisa kanan turun atau kanan naik, seperti itu. Nah, untuk yang kali ini kita akan coba untuk menggunakan yang di bagian kanan. Kita akan membuka rake pada bagian kanan terlebih dahulu. Nah, untuk rake-nya tadi adalah 50. Nah, untuk pembukanya caranya adalah menggunakan tools ini, draw polyline. Kita klik, lalu kita ukur besaran rake-nya, dimana tiap garis ini mewakili 10 atau naik 10. Jadi kita hitung aja 10, 20, 30, 40, 50. Nah, setelah itu kita klik, bisa kita zoom, kita klik seperti ini, klik kiri, kita trace sampai menyentuh bidang sesarnya. Setelah itu kita klik kanan dan nah, seperti ini. Ini adalah rake yang ada.
Ini kita bisa beri nama dengan cara ini. Klik add text, lalu klik di sini, kita kasih nama rate. Klik OK. Nah, seperti itu. Ini bisa kita geser. Nah, selanjutnya kita akan mencari net slip. Di mana net slip sendiri itu kan perpotongan antara si rake dengan bidang sesar. Nah, kita bisa menggunakan ini atau yang ini. Nah, kali ini kita akan menggunakan yang ini saja, draw line segment. Nah, caranya ini kita arahkan kursor ke pusat stereo net. Kita klik, lalu kita lewatkan ke perpotongan ini sampai ke primitive line atau garis yang lingkaran yang paling luar. Setelah itu kita klik kiri lagi. Nah, ini adalah garis dari si net slip-nya. Ini kita bisa ganti warna. Nah, klik satu kali. Nah, pada bagian kiri ini kita bisa ganti warna. Nah, ini kita ganti warna aja menjadi bebas. Kita menggunakan hijau. Nah, selanjutnya kita bisa beri nama lagi. Ini adalah net slip atau kita singkat saja NS. Nah, setelah itu kita beri notasi pergerakannya menggunakan data yang udah ada, di mana ini pergerakannya adalah kanan. Kita masuk ke sini lagi, pergerakan kanan. Kita akan buat menggunakan add arrow seperti ini. Kita buat. Nah, setelah kita buat ini, kita tentukan arah dari si net slip-nya, di mana arah net slip ini akan mengikuti si hanging wall-nya. Nah, ini kan kita belum tahu hanging wall footwall-nya. Nah, caranya kita lihat nih, bagian yang lebih kecil ini merupakan si hanging wall-nya, sedangkan yang lebih besar ini, yang bagian atas ini adalah footwall-nya. Kita beri nama saja. Di sini yang bawah hanging wall, kita singkat HW. Yang atas footwall, kita singkat FW. Nah, setelah itu kita udah tahu si hanging wall-nya arahnya ke sini. Nah, terus si net slip-nya pergerakannya sama dengan ini, makanya kita buat seperti ini. Nah, oke. Jadi ini udah kita dapatkan pergerakannya. Untuk pergerakannya sendiri mendapatkan kanan. Nah, ini yang net slip ke arah dalam itu menandakan naik, kalau keluar dia turun, jadi akan mendapatkan kanan naik. Nah, terus kita bisa kumpulkan data-data yang telah kita punya, seperti tadi strike dip-nya berapa, strike per dip dengan cara text, strike-nya tadi 112 derajat is per dip-nya 64, untuk rake-nya 50. Terus untuk pergerakan kita telah mendapatkan kanan naik. Nah, kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan beri nama. Beri nama kita menggunakan dasar Ricard 1972. Kita lihat. Nah, pada bagian ini tadi kan kita udah mendapatkan rake 50, dip-nya di bidang sesar 64 dan pergerakan kanan naik. Nah, kita lihat bagian kanan naik yang bagian sini. Terus dip-nya 64 berarti ada di ini 0, 10, 45 berarti sekitaran sini. Dan mohon maaf. Untuk rake-nya kita mendapatkan 50. Berarti kan 50 ada di bagian sini. Terus untuk dip-nya tadi mendapatkan 64. Dip-nya itu dibuka dari dalam ke luar sini. Ini 0, 45, 90 seperti itu. Jadi kan tadi di sini dan 64 dip-nya. Berarti ada di nomor 6. Nomor 6 adalah right reverse slip fault. Ya, jadi kita akan tuliskan di sini juga. Jadi namanya adalah right reverse slip. Jangan lupa kita tuliskan berdasarkan siapa. 1977. Nah, seperti ini.
Ini adalah nama.